Shalom wanita-wanita Tuhan. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Amin. Yuk saya mau ajak kita bangkit berdiri. Kita mau bersukacita bersama-sama. Bersukacitalah, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Dalam setiap keadaan kita, terutama dalam beban yang berat, kita mau bersama-sama bersukacita sebagai langkah iman kita. Amin. Amin. Mari nyanyi sama-sama. Bukan bersuka karena kebaikanmu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaranmu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sekali lagi, ku kan bersuka. Bersuka karena kebaikanmu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi, amin, puji kebesaranmu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmatnya baru setiap hari, baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh, tiada juga dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Amin. Mari lebih lagi nyanyikan lagu ini. Ku kan bersuka. Bersuka karena kebaikanmu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaranmu Tuhan, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh, Dia akan tinjukkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmatnya baru setiap hari, rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh, amin. Dia akan tinjukkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, rahmatnya baru, tepuk tangan. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, Amin. Anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh, Dengan iman. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk wanita-wanita Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan apa kami akan balas Tuhan? Amin. Kasih-Mu Tuhan, rahmat-Mu Tuhan, yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami gak bisa balas Tuhan, Yes. selain memuji, menyembah-Mu Tuhan. Amin. Kami mau terus tinggikan nama-Mu Tuhan. Dalam kesesakan kami Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini nyanyian pujian kami Tuhan. Amin. Jesus. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia,
terus Tuhan Yesus memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan lewat kehidupan kami Tuhan, kami mau menjadi berkat Tuhan Yesus bagi sekeliling kami Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami Tuhan, ajar setiap kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Tuhan, ini tugas kami, yes. Beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Nyatakan pada Tuhan, come on. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, yes. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Tuhan, yes, roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Saya rindu jemaat saja, katakan pada Tuhan. Tuhan, Kau mendengar Tuhan. Amin. Itu yang ku ingini. Lagi katakan pada Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini.
mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang hidup. Amin. Engkau hidup maka ada hari esok. Dan yang kami percaya setiap wanita-wanitamu, setiap mereka akan mengerti bahwa Yesus hidup, ada hari esok, maka supaya mereka kuat dan teguh di dalam Engkau. Apapun segala persoalan yang mereka hadapi, wanitamu Engkau memberikan kekuatan. Kami sebagai penolong bagi suami kami Tuhan, kekuatan datangnya daripada Kristus Yesus. Bahkan Tuhan, hati yang bijaksana ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau yang menetapkan setiap langkah setiap orang yang berkenan kepadamu. Engkau lihat wanita-wanitamu di tempat ini. Biarlah perkenanan Allah turun, karena kami orang-orang yang Engkau kenan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah kami membawa setiap anak-anak kami Tuhan. Firman-Mu berkata anak cucu kami tidak pernah meminta-minta. Karena setiap orang Engkau memberkati setiap wanita yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau membuat suami-suami kami, suami yang mengenal Engkau dan takut akan Engkau ada di dalamnya. Menjadi imam, nabi dan raja di tengah-tengah rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kerinduan daripada wanita-wanitamu di tempat ini. Untuk setiap anak-anakmu yang sudah waktunya mereka menikah. Bapa, Engkau berkata di dalam firman-Mu tidak baik seorang diri, tetapi Engkau akan memberikan teman sepadan bagi setiap anak-anak-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap anak-anak kami yang sudah waktunya menikah, Engkau memberikan tepat dan datangnya daripada Kristus Yesus. Takut akan Engkau ada di dalam setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, di dalam pergumulan mereka, di dalam kelemahan, mereka tetap Engkau kuatkan. Karena Engkau Allah Immanuel yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa seperti halnya Hana yang tetap ada di rumah doa Tuhan. Jadikan setiap kami wanita-wanitamu menjadi pendoa-pendoa bagi setiap keluarga kami. Ada mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Melalui doa kami kepadamu Tuhan, Engkau jadikan mereka mengenal Engkau secara pribadi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau cabut setiap selubung yang masih menutupi mata mereka. Dan Tuhan dari mulut mereka akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami. Mungkin suami-suami kami juga ada yang belum mengenal Engkau. Firman berkata dalam 1 Petrus 3, melalui kelakuan istri tanpa perkataan, suami kami boleh dimenangkan Tuhan. Jadikan kami wanita-wanita yang bijaksana Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang berbisnis, biarlah mereka berbisnis di dalam kasih Kristus. Mereka melakukan seolah-olah untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, apabila mereka di dalam permasalahan perekonomian, Allah Engkau yang melampaui segala akal pikiran, bahkan kelimpahan-Mu memenuhi setiap mereka. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mau angkat tangan kami untuk bangsa Indonesia. Bapa, bangsa ini ada di tangan-Mu. Kami percaya ada di rencana-Mu. Dan bangsa kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bani Nebayot, Bani Kedar dimenangkan untuk kepujian kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, roh takut akan Engkau ada di dalam setiap pemimpin bangsa kami. Terima kasih dari Sabang sampai Merauke, Pulau Rote, Miangga sampai Pulau Rote, tetap Engkau menyertai. Lumbung-lumbung Engkau berkati. Tuhan, tanah, darat, udara, semua Engkau, laut Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Siang hari ini Tuhan, Engkau telah mengirimkan Bapak Pendeta Jesse Lantang. Terima kasih firman yang Engkau taruh di dalam mulutnya boleh disampaikan untuk memberikan kekuatan kepada wanita-Mu. Bahkan Tuhan, firman-Mu menjadi kegirangan bagi kami. Firman-Mu menjadi kesukaan hati kami. Dan oleh firman-Mu kami boleh menikmatinya. Engkau memberikan firman itu menjadi
subur di tanah hati kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan. Kami mau menjadi seorang murid mendengar dengan hati-hati. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan kami, hanya itu kerinduanku. Amin. Hanya itu kerinduanku. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ini Tuhan, hanya ke dalam tangan kuasa Roh-Mu saja. Untuk Engkau berbicara buat kami, menerobos kami Tuhan. Menegur, mengoreksi setiap kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami, untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari berbicara. Roh Kudus Engkau ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat para worship leaders dan musicians. Shalom ibu-ibu semua dan beberapa kaum pria. Oh, ada 1.000 orang saya lihat. Yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Papa saya dari Manado, ibu saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya 1, anak saya 2. Yang pertama sudah sarjana hubungan internasional. Dan yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film. Dan saya pun masih bekerja saudara. Pekerjaan saya gak jauh dari dapur, dari oven dan dari kompor. Ya, dan lewat pekerjaan saya Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT lah, ada yang ngedrugs lah, ada yang keluarganya berantakan lah, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia gak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin. Oke, saya rasa itu cukup perkenalan dari saya. Saya minta saudara-saudara jangan tegang, santai aja. Karena saya memang begini mukanya, oke? Saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara-saudara. Saya janji jam 2:30 lah saya udah selesai. Yang amin cuma 2, jadi 40 menit saya selesai. Saya mau cerita sedikit buat saudara-saudara semua bahwa bulan lalu saya pergi ke Sumatera Utara. Dan waktu lagi atur-atur tiket, di bayangan saya kalau Jakarta ke Sumatera Utara itu selalu mendaratnya di Kuala Namu. Ya, selalu. Nah, waktu lagi atur-atur tiba-tiba orang-orang di Sumatera Utara ini, bukan di Medan tapi di Sidikalang, mereka bilang, "Pak, sekarang ada airport yang lama udah direnov. Dan jadi bandara internasional, namanya Silangit. Ke situ aja Pak, lebih dekat ke Sidikalang." Dan waktu saya cek, wow, ternyata benar-benar international airport. Ya, Airbus bisa mendarat, segala macam. Kalau dulu cuman Susi Air yang bisa mendarat, sekarang udah direnov, jadi keren banget airportnya. Dan waktu akhirnya terbang ke sana, itu waktu tempuhnya hanya 2 jam, udah mendarat. Ya beda sama ke Kuala Namu, bisa 2 jam lebih kalau ke Jakarta Kuala Namu. Nah, yang luar biasa waktu pintu pesawat dibuka, saya agak-agak kaget karena itu jam 10:30, ya kayak gini nih, ya pagi menjelang siang.
itu suhu udaranya 24 derajat. Dan you can smell the pine trees, flowers, udah berasa di Eropa. Ya, dan saya kedinginan, baru pertama mendarat di Indonesia kedinginan. Di situ, ya. Nah, berasa itu Sumatera Utara waktu sampai ke terminal, baru berasa. Ya, tolong diapakan kali orang-orang ngomongnya kayak gitu, ya. Baru berasa bahwa itu Sumatera Utara. Dan dulu kalau dari Kuala Namu atau Polonia, yang bandara yang lama banget, kalau ke Danau Toba itu bisa 4-5 jam. Ya, kalau nyantai-nyantai, berhenti-berhenti makan dan lain sebagainya. Nah, kemarin dari Silangit ke sana, ke Danau Toba, nggak sampai 1 jam udah nyampe. Wow banget. Ya. Dan Danau Toba itu keren banget. Saudara selfie, saudara bilang Swiss keren banget, orang percaya. Keren banget soalnya, Danau Toba itu. Ya. Nah, ternyata Bandara Silangit International ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang dibangun sama pemerintah kita. Dan masih banyak lagi di Pulau Jawa. Kemarin waktu mau lebaran, orang-orang komennya saya baca, mudik kali ini menyenangkan, tidak menyeramkan. Ya, karena jalan tol kita semua tahu ada jalan tol dari Jakarta sampai Surabaya. Ya, yang familiar sama Sulawesi Utara dari Manado ke Bitung dulu bisa 1,5 jam, 2 jam. Sekarang cuma setengah jam karena ada tol yang baru. Jadi banyak sekali proyek infrastruktur yang dibangun sama pemerintah di Indonesia. Nah, ternyata saya tangkap satu hal. Infrastruktur dibangun untuk membuat yang jauh jadi dekat. Yang sulit jadi mudah, jadi gampang. Itu tujuan infrastruktur dibangun. Nah, ternyata surga sudah punya proyek ini semenjak lama. Dan Rasul Paulus yang menangkapnya. Mudah-mudahan kaum ibu pada hari ini juga menangkapnya juga. Ya, yuk lihat sama-sama Efesus pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-13 dan 14. Efesus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Alkitab catat begini. Yes. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu apa saudara? Jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ternyata udah ada dari lama ini. Surga udah ngerti gini-ginian. Ya, membuat yang jauh jadi dekat, yang sulit dipermudah. Oleh apa? Darah Kristus. Dan dia adalah damai sejahtera kita yang merubuhkan tembok pemisah. Wow. Namanya adalah perseteruan. Ternyata tanpa kita sadari, kita sebelumnya ini seterunya surga loh. Ngeri ya? Ciptaannya jadi seteru pencipta. Kan ngeri kan? Nah, kita selalu berpikir sebagai orang-orang Kristen, kita jadi seteru karena dosa di Taman Eden. Ya, kita familiar sama cerita ini. Tapi ada satu lagi isu yang membuat kita jadi seterunya Tuhan. Dan jarang dibahas sama orang-orang Kristen. Saudara mesti tahu bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. Masih roaming kayaknya. Saudara mesti yakin bahwa Tuhan selalu nggak pernah berseberangan dengan kita. Tuhan selalu di pihak pendosa. Wah, roaming nih. Beda server kayaknya. Hah? Tuhan selalu belain pendosa. Itu nature-nya Tuhan. Makanya saya bilang di banyak gereja, itu guru sekolah minggu tolong direvisi cerita itu. Ya, waktu Adam baru jatuh dalam dosa, guru sekolah minggu suka khotbah, kayaknya Tuhan melangkah di Taman Eden kayak di Jurassic Park. Kayaknya mengerikan gitu. Kamu di mana? Enggak, itu lagi dicari. Nature-nya Tuhan selalu mencari yang terhilang. Tuhan lagi baik-baik sama Adam itu. Bukan marah, bukan. Dan nature-nya Tuhan selalu ada di pihak pendosa. Oke, saudara baca lagi Alkitab saudara ya. Waktu Abraham bohongin Abimelek, Abraham dibelain sama Tuhan. Yang bohong siapa? Abraham. Tapi Abimelek diginin sama Tuhan, you are a dead man. Loh, saya sampai baca berulang-ulang, perasaan yang bohong Abraham, kok Abimelek yang dibilang you are a dead man? Ini bukti bahwa Tuhan gak pernah berseberangan sama ciptaannya.
Walaupun punya salah, tapi kayak diayomin gitu sama Tuhan. Bangsa Israel, waktu mereka keluar dari Mesir, kerjaannya everyday complaining. Saudara tahu komplain? Kok belakang gak tahu? Komplain itu seringkali udah jadi our nature kan? Mereka complaining orang Israel, gak ada air dikasih. Tuhan gak pernah berseberangan sama mereka. Ya, gak ada breakfast, dikasih mana setiap pagi turun dari surga. Ya, gak ada ini, gak ada itu, dan lain sebagainya. Sampai satu titik. Dan saudara tahu dong cerita itu, dia selalu mau dekat sama ciptaannya. Kalau awan orang Israel jalan di malam hari, Tuhan deketin mereka pakai tiang api. Kalau siang tiang awan. Mau dekat selalu sama ciptaannya. Sampai satu kali Musa dipanggil sama Tuhan. Diperintahkan sama Tuhan. Dan Tuhan pesan sama Musa, tolong kasih tahu orang Israel. Yuk kita lihat ya, Keluaran 19. Ini yang membuat kita seteru sama Tuhan, tapi gak pernah dibahas. Keluaran 19 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Keluaran 19 ayat 7 dan 8, Alkitab bilang gini. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Stop dulu sampai di situ. Jadi Musa diperintahin sama Tuhan untuk kasih tahu sama orang-orang Israel. Dipanggil nih tua-tua Israel. Disampaikan, dibeberin semua di depan muka mereka. Dan mereka menjawab Musa, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Saya baca ayat ini dari saya sekolah minggu loh saudara. Dari dulu saya pikir orang Israel keren ya, taat. Ternyata kalimat ini bukan kalimat ketaatan. Kalimat ini menjurus kepada boasted. Orang ya bahasa Inggris pakai istilah itu. Boasted, merasa diri bisa. Firmanin aja, kalau pakai gestur, firmanin aja. Kita bisa buat. Ditantangin loh. Firmanin aja, segala yang difirmankan kita akan lakukan. We will do it. Ternyata mereka boasted di depan Tuhan. Mereka kayak mau katakan gini, semua yang kau firmanin, firmanin aja. Ya, bisa kok kita buat. Dan akhirnya orang-orang Israel berpikir, ya, mereka dekat sama Tuhan atau Tuhan deketin mereka, itu semua cuman karena performance. Dan itu kebawa sampai kepada orang Kristen hari ini, di gereja ini gak ada. Kita selalu berpikir Tuhan sayang sama kita karena our performance. Ngeri loh. Kita pikir Tuhan berkati proyek kita karena kita jadi donatur di gereja. Kita pikir gitu, di gereja ini gak ada. Makanya saudara kelihatan gak tahu. Kita selalu berpikir dan kita itu jadi iman kita. Ya. Kita nasehatin generasi demi generasi, bayar harga ya. Siapa kita bayar harga? Gak ada yang bisa. Yang bayar harga tuh Yesus di atas kayu salib. Dia bayar semua buat saudara dan saya. Terus kita siapa? Disuruh bayar-bayar. Tapi again, iman kita sudah menyatakan seperti itu bahwa our performance will determine anything. Ya. Performance kita itu akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Tuhan akan dekat, Tuhan akan sayang, Tuhan akan berkati saya. Karena performance. Dan waktu Musa menyampaikan jawaban tua-tua Israel kepada Tuhan. Lihat jawaban Tuhan. Kita lompat yuk ke ayat 12 dan 13. Keluaran 19 masih ayat 12 dan 13. Sebab itu haruslah engkau memasang batas, border, pemisah. Oke. Bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Ingat tadi yang kita bahas, nature-nya Tuhan selalu ada di pihak kita.
Tuhan selalu tidak pernah berseberangan sama kita. Tuhan deketin orang Israel pakai tiang awan dan tiang api. Ya, Tuhan jawab semua komplainnya mereka. Oke? Tapi tiba-tiba waktu orang Israel merasa bisa. Tuhan sepertinya kalau pakai bahasa sekarang Tuhan ngomong gini. Oke, ngerasa bisa. Oke, here's the deal. I'm holy, stay away. Jangan deket-deket. Ada tembok pemisah tiba-tiba karena mereka merasa bisa. Dan ini adalah the backbone hukum Taurat disahkan. Keluaran 20, hukum Taurat kan disahkan. 10 aturan, Yakobus yang tulis di Yakobus 2, saudara bisa baca di rumah. Ya, 10 peraturan, kamu ngelanggar satu, kamu ngelanggar semua. Nah loh. Dan waktu hukum Taurat disahkan, 3.000 orang Israel mati di kaki Gunung Sinai. Gak boleh deket, don't come near. Tadinya dia mau near ciptaannya. Dia mau deket ciptaannya. Waktu orang Israel merasa bisa, don't come near anymore. Ini ada 10 aturan, coba jalanin ini. Kamu ngelanggar satu, you guilty of all. Yakobus 2 catat seperti itu. Kamu ngelanggar satu, kamu ngelanggar semuanya. Dan 1.500 tahun orang Israel gak ada yang bisa. Even the greats gagal. Daud gagal, Salomo gagal, semua gagal pakai hukum Taurat. Terus Yesus datang kan? Yesus datang, khotbah di bukit masih ingat? Hukum Taurat udah susah kan? Ngelanggar satu, ngelanggar semua. Di-upgrade sama Yesus. Mateng gak? Di-upgrade. Pernah dengar jangan berzinah? Well, you just undressing a woman in your mind, kamu sudah berzinah. Pernah dengar aturan jangan membunuh? Kamu benci aja saudaramu, kamu sudah pembunuh. Di-upgrade. Gak ada lagi yang bisa. Maksudnya Yesus gini, bukan Yesus jahat sama kita. Maksudnya Yesus gini, kalian semua perlu saya. Jangan pakai kekuatan sendiri. Kalian perlu saya. Saya akan bayar semua dosa kalian di atas kayu salib. Kalian perlu saya setiap detik, bukan setiap hari. Setiap detik. Jangan merasa karena kita udah melakukan sesuatu, terus kegedean kepala kita depan Tuhan. Enggak, jangan overconfidence dan jangan minder kalau lagi jatuh dalam dosa hari ini. Untuk datengin tahta kasih karunia Tuhan. Jangan minder. Karena semua sama di mata Tuhan. Semua sama. Saudara tahu kan kita semua ini sama loh. Ya, kita adalah orang-orang yang dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Kita sama-sama pendosa. Jangan cuman karena performance kita lebih baik dari yang lain kita sama-sama pendosa kok. Bedanya satu ketahuan, satu enggak. Itu aja kan? Hah? Kenapa dibikin ribet sih? Bedanya satu ngaku, satu enggak. Itu aja bedanya. Tapi semua pendosa. Makanya kalau ada pendosa ngaku bikin dosa sama saudara, mukanya coba dibiasain aja gitu loh. Jangan yang, you? Jangan gitu-gitu sama kok. Hah? Sama. Saya sekarang LGBT lah datang ke saya segala macam, saya biasa aja mukanya. Oh iya? Iya Tuhan sayang ya sama kamu. Biasa aja. Gak yang ngerasa jijik dan lain sebagainya. Sama kok kita sebenarnya. Performance kita gak nolong apa-apa, enggak. Yesus yang tolong kita. Usaha kita berhasil karena Yesus yang baik, bukan karena kita yang baik. Bukan. Yesus yang baik sama saudara dan saya. Tembok pemisah. Nah, Rasul Paulus, dia nangkep nih soal infrastruktur. Dia pakai istilah di Alkitab pelayanan pendamaian namanya. Ya, waktu saya cek benar-benar pelayanan pendamaian. Yuk lihat sama-sama 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-18 sampai 21. 2 Korintus 5, ayat 18 sampai 21. Alkitab, kalau saudara scroll ke atas, itu judulnya pelayanan untuk pendamaian ya. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka.
Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara mesti tahu, setiap ada proyek infrastruktur selalu ada 3 pihak. Selalu. Yang pertama namanya inisiator. Yang kedua mediator, yang ketiga komunikator. Selalu ada 3 pihak ini, di Indonesia contohnya. Inisiatornya pemerintah pusat, betul apa betul? Nah biasanya pemerintah pusat akan kirim mediator. Biasanya di Indonesia yang dikirim itu menteri yang jago main drum tuh. Pak Basuki, thank you. Ya, Menteri Pekerjaan Umum kalau nggak salah namanya. Dia yang dikirim tuh, untuk bebasin tanah, bebasin lahan. Ya, kerjanya paling ribet. Ya, meeting sama pemuka-pemuka adat, ya, yakinin warga karena ada proyek mau dibangun. Bebasin tanah dan lain sebagainya. Nah, waktu proyeknya jadi, ya, kita yang ngalamin proyek tersebut akan jadi a good communicator. Betul apa betul? Kayak saya tadi cerita soal Silangit International Airport. Waktu saya cerita karena saya mengalami, beberapa saudara kelihatan pengen langsung ke sana. Ya Bu ya. Ya. Traveloka Bu abis ini ya. Karena saya ngalamin, cerita saya valid. Karena saya ngalamin. Bukan karena katanya. Tapi karena saya mengalami airport Silangit. Makanya saya bisa jadi a good communicator. Di dunia F&B itu ada food and beverage. Ada istilah yang terkenal banget. Let your network work. Jadi orang-orang misalnya datang ke restoran saudara, tanpa mereka sadar itu customer. Mereka kerja buat saudara. Apalagi kalau mereka dijamah sama makanan saudara. Mereka makan dan mereka ngerasa enak apa yang mereka buat hari ini. Di foto kan? Di foto, cekrek. Terus diposting ke story kan? Ya, ada yang ke wall kadang-kadang. Ya, di post, terus nggak di post doang. Pakai caption. Guys, ini enak parah. Gitu kan? Di tag lagi nama restorannya. Semua orang tanya ini gimana? Wah dia akan kerja buat yang punya restoran tanpa dia sadari. Let your network work. Nah ternyata di 2 Korintus 5 nih ayat 18-21 sama ada 3 pihak juga. Sama ternyata. Yuk kita lihat ayat 19 saya bacain buat saudara ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 3 pihak. Allah mendamaikan dunia, inisiator. Dia yang mendamaikan. Dia gak didesak sama siapapun. Dia gak disuruh sama siapapun. Dia yang mau merubuhkan tembok pemisah itu. Ya, dia mau mendamaikan dirinya dengan dunia. Dia kirim mediator. Siapa? Yesus. Kerjaannya paling ribet. Bukan bebasin tanah. Bebasin saudara dan saya dari dosa. Yakinin kita untuk kita percaya sama dia. Terus Rasul Paulus catat, berita damai itu dipercayakan buat kami. Nah seharusnya kita jadi a good communicator. Kalau ngalamin damai itu. Kalau ngalamin ya. Kalau cuman katanya, yang kita bawa akhirnya berita gak damai. Believe me, trust me. Kalau kita gak pernah ngalamin Tuhan, gak pernah ngalamin didamaikan sama Tuhan, kita gak jadi peacemaker, enggak. Kita kasih berita yang salah ke anak-anak kita. Gereja ya, kalau enggak naik kelas loh. Mereka takut digitu-gituin, itu gak damai. Saya dari kecil digituin soalnya. Gereja, Tuhan mau datang. Saya udah 51 loh, Gak datang-datang tuh. Tapi seringkali kita jadi pembawa berita yang salah karena apa? Kita gak ngalamin. Coba ngalamin. Makanya kalau kekristenan cuman ngalamin kebaktian sama ngalamin pelayanan, kita lagi gagal jadi orang Kristen. Orang Kristen mesti ngalami kasih karunia Yesus. Berubah langsung. Berubah, lihat LGBT berubah.
Ya, coba sekarang pertanyaannya, LGBT ketemu kita menjauh atau mendekat? Menjauh. Orang tua jadi rajin ke gereja, anak-anak jadi malas ke gereja, gitu kan? Di gereja ini nggak ada, gereja lain. Jadi gitu, waktu kita cuman mau performance, semua kayak menjauh dari kita. Kita merasa lebih keren, lebih benar dari yang lain. Bahaya banget. Saya waktu SMP, saya dari kecil tuh udah seneng lihat orang masak di dapur. Ya, waktu SMP, masuk satu SMP, tiba-tiba saya lihat ada ekstrakurikuler namanya Tata Boga. Wih, langsung daftar dong. Dan waktu masuk di kelas itu ternyata lakinya cuma 2. Yang lain perempuan. Ya. Dan saya ingat banget satu hari kita dikasih tugas. Tugasnya namanya plating. Dandanin piring. Menunya nasi goreng. Ya. Saya mungkin overexcited, mungkin. Wah, plating gitu. Nah, waktu dijemput sama papa, saya bilang sama papa, "Pah, ke Gunung Agung sebentar, Pak." Ya, karena Gunung Agung mau tutup jadi saya sebut namanya. Ngapain? Ini mau cari buku yang ada soal dandanin piring. Oke, nah dianterin sama papa saya. Sampai ke rumah, mama saya tanya, "Kenapa telat?" Karena ke Gunung Agung dulu kan. Iya, wah seneng banget. Kasih tahu mama, ya udah mama bantuin aja nanti. Ya, wah seneng banget mau dibantuin mama. Because in my eyes, my mom itu master chef banget. In my eyes, ya. Dan dia lebih galak dari Gordon Ramsay, percayalah. Galaknya bukan karena ada kamera, emang galak kalau di dapur. Ya. Nah, itu Tata Boga pokoknya jadwalnya itu seminggu 2 kali kelasnya. Nah, jadi beberapa hari kemudian dibantuin sama mama saya. Dan mama saya tanya, apa sih yang mau di-plating? Karena saya mungkin terlalu overjoy ya. Saya ngomong gini, gado-gado mah. Yang ditugasin? Nasi goreng. Ya udah, nanti sayurnya pokoknya belakangan, kita dandanin yang lain aja dulu, malam sebelumnya. Empingnya dipisahin, ya pokoknya telurnya besok pagi, kamu belum bangun, mama udah rebus duluan. Ya, karena rebus telur itu ada tekniknya bla bla bla, mama saya lah. Ya, jadi nih besoknya, wih datang ke sekolah pede abis, overconfidence malahan. Ya, datang, waktu kelas itu dimulai taruh depan guru. Gurunya aja sampai bingung. Bagus banget, Jess gitu. Bagus banget. Wih, makin gede hidung saya. Dia lanjutin, tapi Jess sorry banget, tugasnya bukan ini. Nasi goreng pernah ngalamin drop sedrop-dropnya? Drop. Saya waktu lagi mempersiapkan ini semua, saya diingetin sama cerita itu. Banyak orang Kristen berpikir udah bagus. Ternyata gak disuruh. Kita pikir bagus. Kita pikir performance kita udah bagus segalanya. Ternyata gak disuruh loh. Yang disuruh kita ngalamin Tuhan. Itu yang disuruh. Supaya apa? Beritanya gak salah. Beritanya itu relate sama orang-orang. Beritanya. A good communicator. Seharusnya kita seperti itu. Saudara mungkin mulai bertanya, terus berita damai itu apa yang saya omongin ke orang-orang? Nah ini dia, ayat 21, coba lihat lagi. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Wih, seteru kan? Tapi dibenarkan. Ya, kayak pemutihan terjadi. Kita banyak utang, tiba-tiba dibayarin semua. Can you imagine? Masih roaming kayaknya. Kayak gitu, Tuhan tuh kayak gitu. Dia balik ke zaman dulu sebelum hukum Taurat. Dia ada di pihak kita. Dia balik. Ya. Karena orang Israel merasa bisa, makanya dipisahkan sama itu. Ya, sama hukum Taurat. Kita dibenarkan. Nah, saya punya 2 anak. Nah, yang nomor 2 nih sekarang udah 22 tahun. Dia waktu masih 6 tahun, dia belajar naik sepeda. Nah, waktu saya ke rumah mama saya ngobrol sama mama, dia naik sepeda di luar. Tiba-tiba saya dengar dari luar dia teriak, "Daddy!" gitu. Nada teriaknya tidak ngajakin main. Nada teriaknya minta tolong. Saya lari dong keluar. Ternyata benar, dia masih di atas sepeda.
tapi sepedanya udah miring. Ban depannya di ban depan, ban belakang, di kanan kirinya got. Bisa bayangin posisinya? Jadi kalau dia lepas, dia akan jatuh ke got. Masuk ke dalam. Waktu dia lihat saya, dia cuman gini, Dad, cuman gitu. Menurut saudara? Saya tolong? Wih, yakin banget ya. Kalau sama Tuhan kenapa sering gak yakin? Yang ditolong Pak Gembala aja. Saya enggak. Saya waktu lihat dia memelas manggil saya. Saya kan gak begini, Pangeran tunggu dulu ya, Daddy mau telepon guru kamu dulu. Saya kan gak gitu kan. Saya mau cek kamu bikin PR apa enggak. Ternyata saya temukan ada satu mata pelajaran dia gak bikin PR. Lalu tutup telepon saya bilang ini, Pangeran naik sendiri. Kenapa Dad? Kamu gak perform. Waktu dia manggil saya, Dad, saudara tahu nggak? Semua salahnya dia. Beberapa piring yang udah dipecahin sama dia di rumah, hilang di kepala saya. Saya datang ke situ, saya angkat dia selamat, sepedanya yang masuk ke got. Dia sekarang udah 22 tahun. Saya nih kebetulan hobi goes. Dia sesekali pernah ikut sama saya di belakang. Tiap belok ada got, dia ngomong ini, Dad, hati-hati Dad, ada got. Perasaan gue ngajarin dulu. Dia jadi hati-hati. Kenapa dia hati-hati? He know he got saved. Dia tahu dia diselamatkan dari situ. Dia tahu dia dibenarkan dari keadaan itu. Diangkat dari situ. Dia ngalamin, dia bisa ngomong gitu sekarang. Ngomongnya bukan teori, karena pengalaman. Seharusnya kita jadi pembawa berita damai ini. Dan kalau saudara mau bangun jembatan, bangun infrastruktur, buat orang-orang yang jauh jadi mendekat, putusin dulu sama jembatan masa lalu. Putus. Kalau kita nggak pernah ngalamin didamaikan hati kita dengan Tuhan, percuma. Kita nggak pernah selesai sama masa lalu. Makanya di ayat 20 Rasul Paulus bilang, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saya mau ajak saudara-saudara, atau saudara bisa kasih tahu siapapun sahabat saudara, mungkin adik saudara dan lain sebagainya. Kita harus totally forgive. Karena seringkali yang kita praktekkan adalah neglect. Not forgive. Tahu neglect? Bahasa Indonesianya mentelantarkan. Kita dulu kalau mau blok orang, zaman dulu. Telepon rumah kita angkat, gagangnya ditaruh di meja. That's how we block people. Jadi orang telepon gak bisa masuk. Nadanya nada bisi. Ya. Nah sekarang kata block ini bermutasi kan. Di zaman sekarang. Jadi banyak kata-katanya. Unfriend, pernah dengar? Unfollow, mute, delete kontak. Jadi banyak banget. Nah kita kalau kecewa sama orang. Atau sakit hati sama seseorang. Atau ditipu sama seseorang. Kita seringkali yang kita praktekkan bukan forgive. Tapi mentelantarkan, tidak deal with. Kita neglecting, not forgiving. Unfollow aja, saya gak mau lihat lagi mukanya. Pernah dengar? Atau sering ngomong kayak gitu? Unfriend aja, block aja, delete kontak pokoknya. Saudara tahu kalau saudara neglect, saudara akan aman beberapa saat. Karena saudara gak lihat mukanya. Tapi tiba-tiba setahun kemudian papasan disensi sama orang itu. Ternyata kita udah sembuh? Belum ternyata, tuh kan bisa jawab. Belum sembuh ternyata, masih betanduk kita lihat orang itu kan. Kurang ajar, masih begitu. Ternyata kita bukan forgive, kita cuma neglect. Makanya kalau ada sahabat saudara atau siapapun yang dekat sama saudara. Mereka lagi kecewa, lagi terluka, lagi sakit hati. Jangan ajarin untuk neglect. Ajarin untuk forgive. Didamaikan dengan Tuhan. Forgive. Karena orang kalau lagi terluka, ya kan biasanya kalau keinget sama peristiwa itu, bencinya naik kan. Kok belaga lupa?
Nah di saat benci lagi naik, disitulah kita harus releasing forgiveness. Tuhan, saya melepaskan pengampunan. Karena forgiveness is a process. Not happen overnight. Sampai satu hari saudara lihat muka tuh orang. Saudara cuman gini, Tuhan terima kasih. Tuhan izinkan saya punya pengalaman mati orang. Karena saya dulu sakit hati, saya jadi orang yang stronger today. Terima kasih saya lebih bijaksana hari ini, karena saya pernah dibohongin. Akhirnya kita gitu, bisa berdamai sama masa lalu. Berdamai sama masa lalu, putuskan jembatan dengan masa lalu. Dan bangun jembatan buat orang-orang untuk mereka bisa mengalami Tuhan. That's infrastructure. Ya, membuat yang jauh jadi dekat. Yang sulit ketemu kita jadi mudah. Saya dalam sebulan ini ada 2 transgender minta dibaptis. Saya tanya, why? Saya dengar berita damai. Saya dengar Tuhan Yesus baik sama saya, gak berseberangan sama saya. Cuman karena dengar good news, mereka mau berubah, coba. Mau berubah. Ternyata dari kecil mereka kepahitan sama orang tua mereka. Ya, mereka berubah gitu ke gereja, ditunjuk-tunjuk sama orang gereja. Ya, mereka gak pernah kenal akhirnya Yesus itu siapa. Saudara bawa berita ini. Jadilah peacemaker dimanapun saudara berada. Amen. Karena Yesus sudah bilang, diberkatilah orang-orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin saudara? Amen. Membuat yang jauh jadi dekat, ya, yang sulit dipermudah karena berjumpa dengan kita. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara. Kenceng banget kalau gitu-gituan ya. Saya minta dengan hormat worship leader kita. Thank you. Terima kasih Pastor Jesse Lantang yang sudah memberkati setiap kita. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan, kehidupan, keluarga Pastor Jesse Lantang. Ada pengumuman untuk ibadah Minggu tanggal 4 Juni 2023. Jam 10 pagi ada ibadah di gereja kita di Sampurna Strategic Square. Lantai 3 yang akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priatna. Untuk ibadah Woman of Love minggu depan 6 Juni 2023 akan dilayani oleh Ibu Evangelis Debbie Bashir. Di tempat ini apartemen Senayan City lantai mezanin jam 11. Kami mengundang bagi wanita-wanita Tuhan mungkin yang memiliki teman, saudara atau mungkin anak, siapapun, suami juga boleh untuk datang bersama-sama beribadah di minggu depan. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ada sedikit pengumuman ibadah tengah minggu di minggu depan ya, tanggal minggu depan hari Rabu ada ibadah ITM tanggal 7 di City of Love, Gereja City of Love Church Sampurna. Ibu Charlotte juga yang akan dilaksanakan pukul 7 ya, pukul 7 ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan berkat dari Ibu Charlotte Priatna boleh datang, ajak semua keluarganya. Mari. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
Pastor Timothy. Thank you Jesus. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kami bersyukur, kami menerima paradigma yang baru, apa yang kami dengar. Biar ini menjadi satu pesan sebagai kami, sebagai communicator Tuhan. Boleh membawa berita ini, mendamaikan suami kami, mendamaikan orang tua mertua, bahkan anak-anak kami, bahkan cucu kami kepadamu Tuhan. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permeh bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang diberkati dan wanita Tuhan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua, Tuhan berkati juga.